Ada yang bertanya iseng kepada saya, apakah di surga ada kumpulan WKRI? Kalau dijawab pertanyaan ini berdasarkan berita Injil, pastilah di sana tidak ada. Karena tidak ada kelompok-kelompok yang mempunyai atribut masing-masing. Yang ada ialah orang-orang yang siang dan malam memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudari, memang kita belum ada di surga. Kita masih berjuang di dunia ini. Maka sah-sah saja ya, ada PKRI, hanya bapak-bapaknya belum ada, PKRI misalnya. Bapak-bapak Republik Indonesia. Romo, para wanita Katolik Republik Indonesia yang saya kasihi, selamat pagi. Pagi ini kita merayakan Ekaristi ini dengan satu intensi mohon bimbingan, tuntunan Tuhan sendiri agar konferda yang kita lakukan ini sejalan dengan kehendak Tuhan sendiri. Agar kita semua dicerahkan, terutama untuk para wanita yang hadir di sini, mendapat pencerahan untuk menemukan peran dan makna strategis mereka dalam konstelasi hidup berbangsa dan bernegara. Kita meyakini semua itu bisa kita laksanakan tatkala kita kembali ke sumber inspirasi hidup kita, yakni Allah sendiri yang berfirman, yang mau menuntun kita agar kita mengetahui kehendaknya dan mewujudkannya dalam panggilan hidup kita masing-masing, terutama untuk saudari-saudari yang menjadi anggota PKRI daerah Bogor ini. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang bertanya iseng kepada saya, itu apakah di surga ada kumpulan WKRI? Kalau dijawab pertanyaan ini berdasarkan berita Injil, pastilah di sana tidak ada. Karena tidak ada kelompok-kelompok yang mempunyai atribut masing-masing. Yang ada ialah orang-orang yang siang dan malam memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudari, memang kita belum ada di surga. Kita masih berjuang di dunia ini. Maka sah-sah saja ya, ada PKRI, hanya bapak-bapaknya belum ada, PKRI misalnya, atau bapak-bapak Republik Indonesia, itu belum ada. Tetapi kita berjuang di dunia ini, dan perjuangan hidup kita sesungguhnya untuk melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang ditegaskan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, baik dari kitab Makabe maupun juga dari Injil, ialah satu tuntutan agar kita melakukan pembaharuan, agar senantiasa kita berjuang, berusaha agar ada sesuatu yang baru, yang lebih baik dari yang sudah ada. Kalau kita perhatikan misi Yudas Makabe dan saudara-saudaranya, tadi dikisahkan bagaimana mereka membaharui komitmen mereka untuk mengabdikan hidup mereka bagi Allah. Dedikasi dan pemurnian hidup itu dilambangkan dengan dedikasi dan pemurnian altar persembahan. Karena di sanalah, di mesbah Bait Allah itu mereka mempersembahkan hidup mereka. Dan pada masa itu sebelumnya, mesbah itu dicemarkan oleh pengikut Raja
Antiochus yang benar-benar menyerang dan mengganggu kemurnian hidup beribadat orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan Yudas Makabe dan teman-temannya itu merasa, bukan hanya merasa, tetapi bertekad untuk membaharui ini. Artinya membaharui komitmen mereka untuk mengabdi kepada Allah. Yesus dalam Injil juga menegaskan tindakan pembaharuan dengan membersihkan praktek-praktek penyembahan di Bait Allah. Bait Allah menjadi tempat yang istimewa bagi orang-orang Yahudi. Yesus adalah bagian dari anggota umat Yahudi. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, Bait Allah, dan kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Maka Yesus terpanggil untuk melakukan pembaharuan, pembersihan, dengan menegaskan agar peran Bait Allah itu menjadi tempat di mana orang mendengarkan Allah yang berfirman. Maka tadi juga ditegaskan bahwa Yesus setiap hari masuk di Bait Allah dan dia mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kehendak Allah itu dapat dirumuskan dalam satu kata kunci ini, ialah pembaharuan hidup yang lebih baik. Saudara-saudari, kalau kita tempatkan bacaan-bacaan ini dalam konteks konverda ini, maka saya mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana peran wanita Katolik dalam relasinya dengan Allah yang memerintahkan kita, atau Allah yang mengajak kita, mengundang kita untuk melakukan pembaharuan. Tidak dapat disangkal bahwa para wanita dalam Injil dilibatkan oleh Allah sejak awal. Sejak awal sejarah keselamatan kita, Allah telah melibatkan wanita. Kita lihat saja, sejak awal dalam perjanjian baru, Bunda Maria diminta untuk terlibat. Bahkan dia diminta berperan sebagai seorang bunda Tuhan, ibu Tuhan. Diminta oleh Tuhan sendiri, melalui malaikatnya. Dan Maria memang menjawab, ya, walaupun semula dia bingung bagaimana menanggapi panggilan Tuhan ini. Tetapi dia menjawabnya dan setia, taat kepada Allah. Banyak wanita-wanita yang dilibatkan oleh Tuhan. Saya mau tambahkan satu lagi, ialah Maria Magdalena. Dia justru menjadi saksi kebangkitan Yesus yang pertama. Dan dia diminta oleh Yesus, beritahukanlah kepada para rasul bahwa aku telah bangkit. Dia diberi kesempatan istimewa, seorang wanita dalam hal ini. Saudara-saudari, dari kenyataan itu gereja kita berusaha untuk setia dalam melaksanakan perwujudan hidup menggereja kita. Berusaha untuk memberikan, bukan hanya memberikan, tetapi melibatkan para wanita dalam mengembangkan karya keselamatan Allah dari dulu hingga sekarang ini. Saya teringat akan apa yang juga ditegaskan oleh Paus Fransiskus berkenaan dengan sinode para uskup ini, tahun ini sampai tahun 2023, Paus memilih seorang sekretarisnya, seorang wanita, seorang suster. Memang mungkin bagi kita itu hal yang biasa lah,
tetapi untuk gereja kita di Roma yang biasanya kalau sinode para uskup, ya yang berperan para uskup, para kardinal, laki-laki semuanya. Kapan kardinal itu wanita, ya kita belum tahu. Tetapi yang jelas Paus memilih itu dengan satu intensi untuk memberikan pesan bahwa gereja kita itu bertumbuh berperan juga dengan peran yang besar dari wanita, dari perempuan. Dan memang ini ditegaskannya karena ada kecenderungan juga dalam gereja kita di mana peran wanita itu kurang dihormati. Apalagi dalam budaya-budaya tertentu yang mempengaruhi juga kehidupan menggereja. Tetapi prinsip dasar dari Injil itu sendiri ialah bahwa antara pria dan perempuan tidak ada perbedaan martabat dalam hal ini. Dan kita semua dipanggil untuk bersama-sama Allah mewaktakan karya keselamatan Tuhan. Maka saudara dan saudari, kalau Paus Fransiskus menunjuk seorang suster menjadi sekretaris dari sinode ini, Bapak Uskup Bogor menunjuk VKRI ini untuk bertanggung jawab pada Komisi Mitra Perempuan. Dan itu dilaksanakan, pasti dengan baik. Kita melihat hasilnya kemudian berapa tahun lagi, gitu. Karena baru diberikan kesempatan untuk itu dengan satu keyakinan saya bahwa ya Komisi Mitra Perempuan ini mestinya dipegang oleh perempuan agar lebih mudah juga dalam menyalurkan gagasan-gagasan yang berkenaan dengan pemberdayaan peran wanita dalam masyarakat dan juga dalam gereja, khususnya di keuskupan kita. Yang saya mau katakan di sini, saudara-saudari, ialah bahwa Tuhan memanggil kita semua, baik pria maupun perempuan, agar bersama-sama melakukan pembaharuan-pembaharuan yang berarti bagi gereja kita, bagi masyarakat kita. Semoga konverda ini juga menebalkan keyakinan dan kepercayaan diri saudara sekalian akan peran strategis dan penting wanita Katolik Republik Indonesia ini dalam rangka bersama Tuhan gereja melakukan karya penyelamatannya di dunia ini. Tuhan memberkati.